pernah diujikan juga kan bagaimana meyakini saldo kas. Ada dengan prosedur rekonsiliasi bank, ada dengan prosedur proof of cash, kemudian ada dengan prosedur opnam fisik atas uang, dan lain sebagainya lah. Prakteknya ya seperti itu yang sudah bisa dilakukan. Yang jadi kendala justru kalau saldo justru kalau rekeningnya itu banyak, satu. Kedua, kalau internal kontrolnya nggak bagus. Jadi ngomong kas itu nggak akan boleh lepas dari internal kontrol. Maka pengujian kalau kita lihat dari ujungnya, pengujian test of controlnya, kita meyakini internal kontrolnya bagus atau tidak, banyak celah atau tidak, itu di kas ini menjadi penting sekali. Jadi jangan lupa internal kontrol terkait dengan kas. Key kontrol atau aktivitas utama kontrol utama yang harus ada di sana itu apa? Misalkan penekanannya pada pembagian fungsi. Ya, harus ada pembagian fungsi, siapa bendahara, siapa tukang beli, siapa tukang catat, siapa verifikator. Ya, itu di level test of control-nya. Kemudian masuk lagi ke level substantif testnya. Ya, substantif testnya. Jadi mulai dari substantif analytical procedure, ya, perbandingan saldo-saldo kas, nanti dibandingkan saldo antar periode. Kita kan tahu kalau kita melihat kas lagi di perusahaan itu bisa jadi kasnya itu dibagi-bagi menjadi kas untuk pembelian misalkan, kas untuk general expense misalkan, kas untuk gaji misalkan, kas untuk penerimaan penjualan, nah, itu ada. Nah, di setiap jenis-jenis kas ini kita lakukan substantive analytical procedure. Kalau gaji karakteristiknya misalkan setiap akhir bulan itu saldonya selalu nol atau saldonya minimum. Awal bulan banyak, akhir bulan harusnya minimum. Awal bulan banyak, minimum. Begitu seterusnya. Nah, transaksinya kenapa? Karena transaksinya begitu masuk, kemudian langsung ditransfer kepada para pegawai. Kalau nanti ada pergerakan saldonya kok tiba-tiba nggak habis, itu, maka analytical procedure bisa mengindikasikan ada apa nih di rekening gaji pada bulan ke X, misalkan. Kok pada bulan X ini ada saldo yang nggak ketarik? Apakah nggak ditransfer atau apakah ada salah hitung atau lain sebagainya. Kasnya oke atau tidak. Kemudian misalkan lagi karakteristik kas kalau ketemu dengan penerimaan pendapatan, itu punya karakteristik berbeda misalkan. Ini tergantung perusahaannya, diterima, nanti setiap tengah bulan atau akhir bulan diambil untuk beli material atau dialihkan ke kas yang lain, begitu seterusnya. Nah, karakteristik itu bisa ketika kita nanya kepada manajemen, kita bisa tahu karakteristiknya. Nah, itu bisa dijadikan bahan untuk kita melakukan analytical procedure. Nah, prosedur berikutnya substantif test, ya, atau other substantif procedure. Ya, bisa jadi rekalkulasi, mereka sudah membuat rekonsiliasi, kita lakukan rekonsiliasi. Bisa jadi physical examination, kita minta dilakukan opnam cash misalkan, atau prosedur-prosedur yang lain. Tracing misalkan, mau meyakini saldo mau kita tambahkan lagi, mau meyakini mutasi tambahkan lagi, silahkan. Ya, itu bisa dilakukan. Jadi uniknya di kas ini lebih banyak ke saldo. Jadi teman-teman nanti kalaupun di beberapa soal-soal ujian tahun lalu kayak ada perhitungan rekonsiliasi bank, itu siap-siap lagi. Kemudian kalau ada selisih-selisih di situ itu bisa dirujuk lagi, dan kayaknya kalau nggak salah ada sih, saya lupa tahun berapa, tentang test of control atas kas. Teman-teman diminta menilai kekuatan pengendalian internal. Gitu. Oke, review saya sih segitu aja dah. Makin banyak makin sedih. Enggak apa-apa. Ada saya saja sedih atau perasaan saya saja. Oke, ada yang mau dikomentari atau ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke presentasi tiap kelompok? Presentasinya banyak nggak sih?
materinya? Banyak, Pak. Lumayan, Pak. Lumayan. Oke lah, nanti kita simak bersama ya. Takutnya kayak kemarin. Lah 15 menit selesai. Kita mau ngapain? Saya juga bingung mau ngapain. Oke. Silahkan kalau ada mau main, kalau enggak kita masuk sesi presentasi. Ada? Enggak? Kalau enggak silahkan yang mau presentasi. Saya berhenti share dan silahkan gantian, monggo take a lead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan juga teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas pertemuan 10, yaitu mengenai prosedur audit atas kewajaran saldo, pengujian kewajaran atas kas dan setara kas. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Alvina Damayanti, nomor absen 4, Alfian Yusuf Mizan, nomor absen 5, Amirullah Lamispa, nomor absen 6, Azura Sidik, Farauki, nomor absen 8, dan Zidna Ilmanafia, saya sendiri, nomor absen 29. Nah, di soal itu diketahui ada ITISA dari buku besar per 31 Desember 2018 untuk saldo deposito berjangka dan investasi pada saham. Jadi ada saldo awal sebesar 1 miliar rupiah untuk deposito berjangka dan ada debit sebesar 450 juta untuk deposito 30.000 US dollar dengan tarif 10%. Sehingga saldo akhir untuk deposito berjangkanya itu ada 1,45 miliar. Lalu untuk saldo awal investasi pada saham itu sebesar 200 juta. Lalu ada debit sebesar 170 juta dari 20.000 lembar saham PT Gudang. Dan juga ada kredit sebesar 105 juta dari 10.000 lembar saham PT Garam. Dan saldo akhirnya itu sebesar 265 juta. Nah, itu di Excel itu ada berita acara pemeriksaan uang kas besar. Ada nama perusahaan yaitu PT Sugus, dilakukan pada tanggal 31 Desember 2018. Pemegang kasnya sendiri adalah Sabina sebagai kasir. Yang pertama adalah melihat kecatatan klien sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018. Yaitu di sini ada sebesar 3 juta, ini dapat dari neraca saldo PT Sugus. Lalu ada mutasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 5 Januari 2019 atau pada saat perhitungan fisik kas. Itu sebesar ada debit sebesar 24 juta dan kredit 24 juta. Jadi karena tidak ada kelebihan saldo debit maupun kredit, jadi di sini sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2019 itu tetap 3 juta. Sehingga jumlah sisa uang kas menurut buku atau menurut catatan klien adalah 3 juta. Lalu selanjutnya adalah melakukan perhitungan fisik kas. Tuh di sana diketahui di soal ada uang tunai berupa uang kertas dan uang logam. Uang kertasnya itu ada 50.000 sebanyak 125 lembar. Lalu untuk uang 20.000 sebesar 170 lembar. Lalu ada uang 10.000 sebesar 101 lembar dan uang 5.000 sebesar 65 lembar. Sehingga jika di total itu uang kertasnya adalah sebesar 10.985.000 rupiah. Lalu untuk uang logam ada 14 keping uang 1000-an dan 2 keping uang 500. Jadi totalnya adalah 15.000. Sehingga jumlah uang tunainya, uang kertas dan uang logam itu sebesar 11 juta. Lalu selanjutnya di soal diketahui ada giro dari langganan yang sudah diterima oleh saudari Patricia tetapi belum disetor ke bank. Itu ada dari Bank CAB yang jatuh tempo di 3 Januari 2019 sebesar 10 juta. Lalu ada dari Bank NIB yang jatuh tempo di 27 Desember 2018 sebesar 1,5 juta. Dan dari Bank IIB
yang jatuh tempo di 28 Desember 2018 sebesar 400.000. Jadi ada surat-surat berharga itu masuk di surat-surat berharga itu sebesar 11.900.000, sehingga jumlah uang dalam kas menurut perhitungan fisik itu adalah 22.900.000 rupiah, yang mana jumlah ini understated berarti karena menurut catatan klien tadi hanya 3 juta, sedangkan menurut perhitungan fisik itu adalah 22.900.000. Jadi ada total 19.900.000 kekurangan yang seharusnya dicatat, sehingga 19.900.000 ini harus dikoreksi. Coba ke sheet jurnal koreksi. Nah, di sana karena dia understated, pasti dia akan menambah kas besar sebesar 19.900.000, di mana 19.900.000 ini terdiri dari yang pertama 6 juta dari utang PT Pelita, untuk utang PT Pelita, karena di soal diketahui selisih saldo kas dari hasil perhitungan fisik itu berdasarkan penjelasan klien itu ada 6 juta merupakan milik PT Pelita, dan 2 jutanya itu uang tagihan dari PT Merdeka. Jadi 6 juta ini masuk ke utang PT Pelita, 2 juta ini pembayaran di muka, sedangkan sisanya baru masuk ke pendapatan lain-lain. Lalu selanjutnya untuk kas kecil, dan di sini sama formatnya nama perusahaan yang dilakukan pada tanggal 31 Desember 2019, lalu ada pemegang kasnya, ada Sabina. Ini sisa kas menurut buku kas per tanggal 31 Desember 2018 itu sebesar 2 juta, di mana ini diketahui di neraca saldonya. Lalu tidak ada mutasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan perhitungan fisik karena tidak ada buku kasnya. Jadi di sini jumlah sisa uang kas menurut buku per tanggal 5 Januari 19 itu tetap 2 juta. Lalu selanjutnya ada perhitungan fisik. Perhitungan fisik di sini ada uang tunai, itu berupa uang kertas dan uang logam, sama seperti yang di kas besar. Uang kertasnya itu ada 12 lembar, uang 50 ribuan, lalu ada 18 lembar, uang 20 ribu, ada 23 lembar, uang 10 ribu, dan 65 lembar, uang 5 ribu. Jadi untuk uang kertasnya itu totalnya adalah 1.515.000. Lalu untuk uang logamnya 12.000. Jumlah itu adalah 1.530.000 rupiah. Lalu selanjutnya di soal juga diketahui ada petty cash voucher. Ini karena kas kecil belum diisi kembali atau dari reimbursement, itu ada uang muka perjalanan sebesar 30.000, lalu ada bensin sebesar 20.000, untuk parkir dan tol itu 50.000, bensin lagi 30.000, dan ongkos angkut sebesar 20.000. Lalu ada materai sebanyak 20 lembar, di mana satu lembarnya itu harganya 6.000. Jadi kalau di total itu jumlahnya adalah 270.000 untuk bonbon yang belum diperhitungkan. Yang mana 270.000 ini nantinya juga akan dikoreksi karena dia belum di reimbursement. Jadi kalau misal di total uang tunai maupun bonbon yang belum diperhitungkan tadi adalah totalnya 1.800.000, di mana jumlah ini lebih kecil dari catatan menurut klien yang 2 juta tadi. Jadi ada sebesar 200.000 kelebihan atau overstated yang harus dikoreksi ke jurnal koreksi. Nah, di sini ada 200.000 tadi yang posisinya dia tadi overstated, maka dia harus dikurangkan atau dikeluarkan dari kas kecil, maka dia akan mengkredit akun kas kecil sebesar 200.000, di mana yang didebit adalah piutang pegawai, karena di soal diketahui menurut peraturan perusahaan, apabila terjadi selisih saldo kas, maka itu akan menjadi tanggung jawab kasir. Jadi 200.000 ini nanti posisinya masuk ke piutang pegawai, jadi akan diganti oleh kasirnya. Lalu selanjutnya untuk 270.000-nya tadi juga di jurnal dikoreksi utang yang masih harus dibayar, karena kan dia tadi kan posisinya masih belum diisi kembali. Tuh, dia masuknya ke beban operasional. Selanjutnya untuk bank akan dijelaskan oleh Vina. Terima kasih.
Baik, selanjutnya sheet C3.1. Nah, di sini ada kertas kerja rekonsiliasi Bank CAB. Jadi yang pertama, saldo menurut rekening koran ini bisa kita lihat di buku 1 halaman 129, yaitu sebesar 4.391.410. Nah, kemudian ada penambahan sebesar 20 juta. Ini bisa kita lihat pada tanggal 28 Desember di rekening koran, di mana ada setoran tunai dari kas. Halaman 128. Nah, di situ setoran tunai dari kas bisa menambah rekening koran dikarenakan perusahaan sudah mengeluarkan uang namun sama bank belum dicatat. Jadi akan menambah rekening koran. Kemudian ada pengurangan yaitu outstanding check sebesar 11 juta bisa kita lihat pada halaman 129 pada tanggal 26 Desember 2018, yaitu ada pembayaran PT Caraka. Oh maaf, halaman 128. Nah, ini di situ pada tanggal 26 ada pembayaran utang kepada PT Caraka. Nah, di sini sudah diterima oleh perusahaan tetapi belum dicairkan. Jadi ceknya itu masih akan mengurangi saldo rekening koran. Jadi saldo menurut rekening koran ditambah deposit in transit sebesar 20 juta dan dikurangi cek yang beredar sebesar 11 juta, hasilnya 13.391.410. Kemudian saldo menurut pembukuan perusahaan, yang pertama ini bisa dilihat di neraca di buku 1 halaman awal, yaitu 5.849.910. Nah, kemudian ini ada penambahan yaitu halaman 129 pada tanggal 14 Desember. Nah, di situ ada KU masuk PT Lestari yaitu 10.600.000. Kemudian ada jasa giro pada tanggal 28 Desember sebesar 156.500. Kemudian ada pengurangan. Yang pertama itu error. Error ini kesalahan pencatatan di mana pada tanggal 3 Desember di sini kan sebenarnya kalau dilihat dari halaman 107 ada bukti pembayaran ke PT Berkat. Halaman 107 itu ke PT Berkat itu jumlahnya 100.110.000. Namun di rekening koran ini terjadi kesalahan pencatatan yaitu dicatat 101.100.000. Jadi ada kesalahan pencatatan di mana selisihnya yaitu 990.000. Kemudian pada tanggal 28 Desember terdapat biaya administrasi sebesar 25.000 dan ada tolakan clearing. Ini disebut juga cek kosong sebesar 2.200.000. Jadi total saldo menurut pembukuan perusahaan yaitu 5.849.910 rupiah ditambah 10.600.000 ditambah 156.500 dikurangi errornya 990.000, beban administrasi 25.000 dan cek kosong 2.200.000 sehingga hasilnya 13.391.410. Jadi antara rekening koran dan saldo menurut pembukuan sudah balance. Selanjutnya jurnal koreksi sheet C3. Nah, jadi dari rekonsiliasi Bank CAB tadi kita perlukan jurnal koreksi. Yang pertama itu jurnal koreksi untuk KU masuk PT Lestari
yang belum dicatat oleh perusahaan namun sudah dicatat pada rekening koran sebesar 10.600.000. Jurnalnya yaitu Bank CAB pada KU masuk PT Lestari sebesar Rp10.600.000. Kemudian yang selanjutnya jurnal koreksi untuk pendapatan jasa giro yang belum dicatat oleh perusahaan sebesar 156.500. Jurnalnya Bank CAB pada pendapatan jasa giro sebesar 156.500. Jurnal koreksi yang selanjutnya yaitu untuk perusahaan yang belum mencatat beban besar 25.000. Jurnalnya beban administrasi pada Bank CAB sebesar Rp25.000. Jurnal koreksi selanjutnya yaitu perusahaan belum mencatat cek kosong tadi sebesar Rp2.200.000 sehingga jurnalnya piutang usaha pada Bank CAB sebesar Rp2.200.000. Jurnal koreksi selanjutnya yaitu adanya error tadi yaitu kesalahan pencatatan atas pembayaran utang PT Berkah yaitu sebesar Rp990.000. Jurnalnya yaitu utang usaha pada Bank CAB sebesar Rp990.000. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Amir. Baik. Selanjutnya untuk pada Bank Lopo, mulai dari di C41. Nah, jadi pada Bank Lopo saldo menurut rekeningnya itu ada sebesar 5.092.640. Nah, sedangkan menurut pembukuan ada 36.640.414. Jadi terdapat perbedaan, maka perlu rekonsiliasi. Setelah ditelusuri pada ternyata ada deposit in transit yang 28 Desember sebesar 2 juta. Maka perlu ditambahkan untuk saldo menurut rekening korannya sebesar 2 juta. Lalu pada tanggal 26 Desember ada clearing tagihan PT Nuansa BG nomor 83678 sebesar 37.500.000. Nah, maka hal ini juga perlu ditambahkan. Selanjutnya ada outstanding check. Pada ini terdapat 2 outstanding check, yaitu yang pertama pada 17 Desember sebesar 2 juta. Yang kedua itu pada 21 Desember sebesar 5 juta. Yang tanggal 17 Desember yaitu berasal dari pembayaran utang PT Elang yang jatuh tempo tanggal 27 Desember 2018. Sedangkan yang untuk 5.500.000 adalah pembayaran utang PT Caraka untuk jatuh tempo tanggal 28 Desember 2018. Nah, selanjutnya untuk pembukuan ada setoran clearing yang belum dicatat oleh klien. Itu terlihat pada rekening korannya yang tanggal 24 Desember ada sebesar 3.750.000. Nah, lalu ada untuk jasa giro yang juga perlu ditambahkan pada saldo perpembukuan yaitu sebesar 75.226. Selanjutnya ada biaya cek sebesar 18.000, biaya administrasi sebesar 5.000. Dan terakhir ada cek kosong atau tolakan clearing. Sebenarnya ini masuk di 28 Desember, lalu ada tolakan clearing pada hari itu juga dengan nominal 3.350.000. Jadi hasil akhir pembukuannya itu rekonsiliasinya itu sebesar 37.092.640. Lalu atas jurnal koreksinya bisa dilihat pada C4, yaitu yang pertama Bank Lopo pada piutang usaha terkait dengan clearing yang sebesar 3.750.000 tadi. Lalu pencatatan atas pendapatan bunga sebesar 75.226. Lalu ada pencatatan atas biaya cek administrasi bank. Jadi di sini langsung dijumlahkan 18.000 ditambah 5.000 jadi 23.000 jurnalnya biaya ADM pada Bank Lopo. Lalu ada cek kosong tadi sebesar
Rp3.350.000. Piutang jurnalnya itu piutang usaha pada Bank Lupo. Selanjutnya itu pada sheet D. Nah, sheet D ini itu untuk schedule surat berharga. Ada deposito berjangka dan investasi pada saham. Yang untuk deposito berjangka itu jumlahnya itu per klien ada 1.450.000. Di mana kalau dari keterangan di soal itu adalah hasil dari depositonya pada Bank CAB yaitu sebesar 1 miliar dan dalam rupiah, dan juga ada dalam dolar sebesar 30.000. Lalu kalau untuk investasi pada saham itu ada pada gudang garam, PT pada PT Garam dan saham pada PT Gudang. Lalu yang perlu diperhatikan yaitu adalah harga pasar per penutupan buku atau 31 Desember 2018. Nah, yang untuk pada saham jumlahnya pada PT Garam itu ada sebesar 10.000. Harga pasarnya itu 10.200. Kalau untuk PT Gudang 20.000 lembar saham dengan harga pasar 8.375. Setelah dikalikan hasilnya itu 102 juta untuk PT Garam dan 167.500 pada PT Gudang. Dijumlahkan adalah sebesar 269.500. Nah, sedangkan pada per klien dicatatnya itu ada 265 juta. Maka perlu penyesuaian sebesar 4.500.000. Dengan jurnal penyesuaian yaitu penyesuaian harga pasar dengan untung rugi belum terrealisasi sebesar 4.500.000. Nah, lalu pada deposito berjangka, sebagaimana dijelaskan tadi pada soal, ada 1 miliar ya dalam bentuk rupiah dan 30.000 dalam dolar. Itu untuk dolar itu per saldo buku yaitu sebesar 15.000 dikalikan mendapatkan hasil 1.450.000. Sama dengan per klien, maka tidak perlu ada penyesuaian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi kita kembali lagi ke sheet C. Maaf tadi terlewat. Jadi di sini ada schedule utama yaitu kas. Di sini ada kas besar, kas kecil, Bank CAB dan juga Bank Lopo. Untuk per kliennya, kas besar sebesar 3 juta, kas kecil 2 juta, kemudian Bank CAB 5.849.910 rupiah, dan Bank Lopo sebesar 36.640.414 rupiah. Nah, kemudian ada parenya di sini bagian kas besar ada debit sebesar 19.900.000. Ini bisa kita dapatkan dari berita acara pemeriksaan kas besar, yaitu di selisih uang kas tadi 19.900.000. Kemudian untuk kas kecil ada kredit 200.000, ini juga bisa kita lihat dari berita acara pemeriksaan kas kecil pada selisih uang kasnya yaitu sebesar 200.000. Kemudian Bank CAB ada debit dan kredit, bisa kita lihat di rekonsiliasi Bank CAB yaitu bagian kreditnya yaitu menurut saldo pembukuan perusahaan, bagian penambahan yaitu 10.756.500 dan bagian kreditnya pengurangan saldo pembukuan perusahaan itu sebesar 3.215.000 rupiah. Kemudian untuk Bank Lopo sendiri ada debit dan kredit juga. Bagian debit bisa kita lihat di rekonsiliasi Bank Lopo yaitu sebesar 3.825.226 rupiah dan kredit sebesar 3.373 rupiah. Kemudian untuk per auditnya kita jumlahkan untuk kas besar sendiri 3 juta ditambah 19.900 hasilnya 22.900.000 rupiah.
Kemudian kas kecil 2 juta rupiah dikurangi 200.000, hasilnya 1.800.000. Untuk Bank CAB 5.849.910 ditambahkan 10.756.500 dikurangi 3.215.000, hasilnya 13.391.410. Kemudian untuk Bank Lopo per kliennya 36.640.414 ditambah 3.825.226 dikurangi 3.373.000, hasilnya 37.092.640. Jadi per audit ini dijumlah hasilnya sekitar 75 juta. Azwar tolong jumlah sekitar hasilnya 75.184.050 rupiah. Ini per auditnya dijumlah di sum. Jadi hasil kas per audit yaitu sebesar 75.184.050 rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfian. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita beralih ke schedule A21. Ya. Jadi di sini kita diminta untuk melengkapi kertas kerja neraca dan kertas kerja laba rugi yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan pada modul 4 ini. Di sini kita melakukan penyesuaian penyesuaian pertama itu terdapat pada kas dan setara kas sesuai dengan schedule kas pada indeks C yang telah dijelaskan oleh Alvina tadi, di mana terdapat penyesuaian pada debit sebesar Rp34.481.726 dan di kredit sebesar Rp6.788.000, sehingga saldo per audit pada 31 Desember 2018 menjadi Rp75.184.050. Selanjutnya, ada penyesuaian pada investasi jangka pendek sesuai dengan schedule surat berharga pada indeks D yang telah dijelaskan oleh Amirullah tadi. Sehingga ada penyesuaian pada debitnya sebesar Rp4.500.000 sehingga saldo per auditnya menjadi Rp1.719.500.000. Selanjutnya ada penyesuaian pada piutang usaha yang merupakan hasil dari penyesuaian schedule C3 dan C4 yang merupakan penyesuaian pada kas Bank CAB dan Bank Lipo. Sehingga terdapat penyesuaian di debit sebesar Rp5.550.000. Selanjutnya ada penyesuaian di kredit yang merupakan penjumlahan dari penyesuaian atas Bank Lopo dan Bank CAB di kredit sebesar Rp14.350.000 sehingga saldo per audit 31 Desember 2018-nya menjadi Rp11.982.173.240. Selanjutnya ada penyesuaian piutang lain-lain yang merupakan penyesuaian dari kas kecil, pemeriksaan kas kecil sebesar Rp200.000 di debit sehingga saldo piutang lain Rp45.200.000 per 31 Desember 2018 sesuai auditnya. Selanjutnya ada penyesuaian pada pembayaran dibayar di muka, yakni sebesar Rp2 juta di kredit. Selanjutnya untuk yang A2.2 ya, terdapat penyesuaian pada debit di utang usaha yang merupakan hasil dari penyesuaian kas di Bank CAB sebesar Rp990.000 di debit dan penyesuaian berdasarkan penyesuaian pemeriksaan kas besar di kredit sebesar Rp6 juta sehingga saldo per audit pada utang usaha
yakni sebesar 1.274.126.100 rupiah. Lalu ada penyesuaian juga pada biaya yang masih harus dibayar, yakni di kredit sebesar 270.000 sehingga saldo per auditnya menjadi 162.358.980 rupiah. Selanjutnya pada indeks A31 dan A32 yang merupakan kertas kerja laba rugi terdapat penyesuaian A31 ya pada beban usaha, yakni sebesar Rp270.000 di debit sehingga saldo per auditnya menjadi Rp2.630.964.255. Lalu ada penyesuaian pendapatan bunga di kredit yang merupakan penyesuaian dari kas di Bank Lopo sebesar Rp75.226 sehingga saldonya menjadi Rp9.771.950. Lalu ada pendapatan lain-lain ya di penyesuaian di kredit sebesar Rp12.056.500. Lalu ada beban administrasi di debit yang merupakan penyesuaian dari kas di Bank Lopo dan Bank CAB dengan total Rp48.000 di debit sehingga beban administrasi bertambah berdasarkan per auditnya menjadi Rp48.000. Lalu di sini pada laba neto penyesuaian yang terjadi diakumulasikan di debit sebesar Rp318.000 dan di kredit Rp12.131.726 yang kita taruh yang akan kita bawa pada ini schedule A32 ya sebagai untuk perubahan pada laba tahun berjalan sehingga saldo per auditnya menjadi Rp3.433.338.918. Sekian penjelasan terkait dengan schedule kertas kerja laba rugi dan neraca. Selanjutnya saya serahkan ke Azwar. Selanjutnya adalah prosedur audit untuk kas dan setara kas. Yang pertama itu ada uji ketaatan. Tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan meyakinkan transaksi dan minta tanda tangan atau paraf. Ini dijelaskan pada indeks TOC2 dan TOC4. Terus yang kedua, yakinkan bahwa apakah semua dokumen-dokumen yang dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan distempel lunas untuk menghindarkan bukti-bukti tersebut. Ini juga sudah dilakukan dan dijelaskan pada TOC2 dan TOC4. Selanjutnya adalah uji kewajaran. Yang pertama, siapkan schedule utama dari kas dan setara kas. Itu sudah dilakukan dan dijelaskan pada indeks C. Terus yang kedua, lakukan perhitungan kas secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan serta dibuatkan berita acara pemeriksaan. Ini juga sudah dilakukan yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu pada indeks C1 dan C2. Terus yakinkan bahwa buku penerimaan kas telah ditutup per tanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan telah dibukukan. Itu juga sudah dilakukan, dilihat pada indeks C1 dan C2. Terus bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dan saldo buku kas, itu juga sudah dilakukan, dilihat pada indeks C1 dan C2. Terus apabila perhitungan kas dilakukan setelah tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan mundur tracebak ke tanggal neraca, dan bila dilakukan sebelum tanggal neraca, lakukan penarikan maju trace forward ke tanggal neraca. Itu juga sudah dilakukan, dilihat pada indeks C1. Terus selanjutnya bandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas setelah prosedur penarikan per tanggal neraca. Itu juga sudah dilakukan, dilihat pada indeks C1. Selanjutnya, periksa penjumlahan voting atau cross voting lembaran-lembaran buku kas secara uji petik. Perhatikan pemindahan saldo pada lembaran tersebut ke lembaran. Itu juga sudah dilakukan. Terus yang ke-8, jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap,
atau Impress Fund System, teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelum diadakan pengisian. Itu juga sudah dilakukan. Terus pastikan bila ada kas yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Itu tidak dilakukan. Terus buat daftar koreksi yang diperlukan. Itu juga sudah dilakukan, dapat dilihat pada indeks C. Terus selanjutnya buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan kas yang perlu diketahui oleh para partner, serta saran perbaikan pada pihak manajemen yang juga merupakan salah satu penilaian terhadap mutu audit Anda. Itu juga sudah dilakukan, dapat dilihat pada indeks C. Terus lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank yang masih aktif maupun bank yang sudah tidak aktif, itu juga sudah dilakukan, dapat dilihat pada indeks C3 dan C4. Selanjutnya, minta dari klien hasil rekonsiliasi bank dan periksa kebenaran rekonsiliasi tersebut, meliputi pencocokan saldo dengan saldo buku besar bank, pemeriksaan cek atau giro yang masih beredar atau standing check, dan setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Itu juga sudah dilakukan. Terus selanjutnya, yakinkan bahwa saldo bank yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca juga sudah dilakukan. Selanjutnya, yakinkan bahwa setiap pembukuan dan penutupan rekening bank mendapat persetujuan dari pejabat berwenang. Mintalah rekening informasi mengapa perlu dibuka rekening baru maupun alasan dari penutupan. Itu tidak dilakukan. Terus yakinkan bahwa tidak ada lapping atau window dressing dengan memeriksa bukti penerimaan dan pengeluaran akhir tanggal neraca. Itu juga sudah dilakukan. Selanjutnya, untuk rekening yang sudah tidak aktif, mintalah penjelasan dari klien dan sarankan untuk ditutup saja. Itu tidak dilakukan. Selanjutnya, yakinkan bahwa semua rekening di bank merupakan rekening atas nama perusahaan, bukan perorangan, juga sudah dilakukan. Perhatikan apakah ada kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat, dan sarankan sebaiknya didepositokan untuk mendapatkan tingkat bunga. Itu juga sudah dilakukan. Selanjutnya, periksa pendebitan dan pengkreditan yang ada dalam jurnal dan dibukukan ke buku besar. Itu juga sudah dilakukan, dilihat pada indeks TOC2. Terus selanjutnya, apakah ada hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien, dan catat hal-hal yang perlu diberikan dalam saran-saran perbaikan kepada pihak manajemen dalam surat manajemen. Ini juga sudah dilakukan nanti pada indeks TOC2. Terus buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan bank yang perlu diketahui oleh klien, ini juga sudah dilakukan. Ini juga dilihat pada indeks TOC2. Terus selanjutnya, untuk prosedur audit investasi jangka pendek. Yang pertama, siapkan schedule utama dari investasi jangka pendek. Itu juga sudah dilakukan, dilihat pada indeks D. Terus lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker atau pialang. Itu tidak dilakukan. Terus minta catatan kurs harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dan bandingkan dengan harga belinya. Itu tidak dilakukan. Periksa transaksi penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan, serta apakah telah dapat proses dari pejabat yang berwenang. Itu juga sudah dilakukan. Lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham dan pemeriksaan bunga deposito. Itu juga sudah dilakukan. Selanjutnya, lakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Itu juga sudah dilakukan. Dan yang terakhir, perhatikan klasifikasi dari setara kas bahwa investasi tersebut segera akan jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, termasuk sebagai kelompok setara kas dan tidak dijadikan sebagai jaminan. Itu juga sudah dilakukan dan dapat dilihat pada indeks C. Untuk selanjutnya adalah indeks TOC2 untuk schedule-nya uji transaksi penerimaan bank. Ini yang pertama itu kelengkapan dokumen pendukung sudah lengkap, dapat dilihat pada buku halaman 68 sampai 76 itu, sehingga di sini di checklist semua. Terus selanjutnya untuk
untuk kebenaran perhitungan matematis itu sudah dilakukan sendiri dan sudah benar, jadi di checklist semua. Terus selanjutnya untuk otorisasi itu sudah dibuktikan dan dibuat oleh Sabrina dan disetujui oleh Patricia, maka diberi checklist semua. Terus selanjutnya untuk kebenaran nomor akun itu sesuai dengan daftar akun pada buku 1 halaman 15. Di sana ada nomor akun yang tidak sesuai. Contohnya utang usaha seharusnya 202.20, tetapi di sana salah tulis, jadi tidak sesuai, maka diberi tanda silang semuanya. Dan yang terakhir untuk kebenaran posting itu dapat dilihat pada buku 1 halaman 92 sampai 93 dan halaman 52 sampai 56. Di sana posting sudah dilakukan dengan benar, jadi diberi checklist semua. Terus selanjutnya untuk TOC 4, ini untuk uji transaksi pengeluaran bank, sama seperti sebelumnya. Untuk kelengkapan dokumen pendukung itu sudah lengkap, dapat dilihat pada buku halaman 68 sampai 76, jadi di checklist semua. Selanjutnya untuk kebenaran perhitungan matematis itu juga sudah sistematis, maka di checklist semua. Terus untuk otorisasi juga sudah jelas, jadi perhitungannya juga sudah jelas, maka di checklist semua. Terus selanjutnya kebenaran nomor akun itu juga terdapat kesalahan, jadi diberi tanda silang. Dan yang terakhir adalah kebenaran posting, sudah sesuai semua, jadi diberi checklist semua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sudah, Pak. Oke, siap. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi Izin stop share, Pak. ya jangan dulu. Oke. Tadi kan ada kas setara kas, investasi, TOC 2, TOC 4. TOC 4 itu untuk utang ya. TOC 2 tadi untuk apa? TOC 2 itu untuk apa? Penerimaan bank, Pak. Penerimaan bank. Oke. Penerapan, benar perhitungan, otorisasi, nomor akun nggak ada ya? Ada, Pak. Nggak ada. Oke, benaran posting. Sip. Terus, oke, teman-teman, ada yang mau ditanyain? Yang lain pada ngerjain sebelum ini? Ada yang Izin, pada? Iya, silakan. Apa sih? Belum paham di awal tadi, Pak. Tadi kan ada stock of name kan, Pak. Kan di situ ada understated cash sebesar 19.900.000. Nah, itu kan yang 8 jutanya bisa diselusuri. Sedangkan 11.900.000-nya itu langsung dikoreksi sebagai pendapatan lain-lain kan, Pak. Nah, itu biasanya ada nggak prosedur tambahan yang bisa dilakukan untuk menelusuri selisihnya itu, Pak, sebesar 11 juta tadi? Oke, coba lihat tadi teman-teman yang presentasi tadi yang 11.900. Wah, mana tadi? Itu. Baik. Surat-surat berharga. Oke, silahkan. Tadi ada pertanyaan kayak gitu, ada yang mau jawab? Yang present? Itu kan Kasop 6 ya? Ya kan? Kasop 6 itu apa sih? Kasop 6 itu apa? Kasop 6 itu apa? Perhitungan fisik atas kas, Pak. Yes, betul. Perhitungan fisik atas kas. Nah, nanti kita harus ngapain? Harus bandingkan antara hasil perhitungan fisik dengan apa? Dengan catatannya, Pak. Ya, dengan catatannya. Catatan artinya boleh buku kas atau buku pembantu kas gitu kan ya. Nah, kita nanti akan selisihkan dengan itu. Artinya harusnya kalau buku kalau menurut catatan 1 juta, maka cash-nya pun juga ada 1 juta kan gitu kan. Tapi kalau nggak ada, harus cari nih kemana nih kan gitu. Ya. Tapi yang benar itu yang mana, Pak? Yang benar itu
ya relatif ya, bisa jadi catatannya nggak pas, bisa jadi fisiknya yang nggak pas, bisa jadi. Nah, maka itulah butuhnya bendahara itu untuk itu. Kalau nggak sesuai harus ada penjelasan. Oke, kita lihat di atas dulu deh. Coba bisa naikin ke atas, ke paling atas. Nah, pemeriksaan kas besar. Menurut buku kas 3 juta, sisa buku kas apa nih? Oh, anu ya. Sisa uang kas menurut buku. Ini maksudnya sisa buku kas tadi apa? Yang nomor 3. Pokoknya harusnya 3 juta gitu ya. Ya menurut neraca saldonya untuk saldo kas besar segitu, Pak. 3 juta. Oke. Oke, harusnya 3 juta. Menurut pembukuan 3 juta. Terus tunainya. Waduh, banyak banget tuh. Ya, udah banyak-banyak ketemu 10. Malah berapa? 11 juta ya. 11 juta. 11 juta apa 11 juta? 11 juta. Terus kemudian ada surat berharga lagi sebesar 11.900. Jadi harusnya 22.900. Selisihnya 19.900. Terus lagi. Terus. Udah gitu. Oke. Nah, jadi pertanyaannya selisih itu kan. Selisihnya 19.900 ya. Oke. Terus dari situ apa yang dilakukan teman-teman tadi yang ngerjain? Kamu ngapain tadi? Mohon maaf Pak, suaranya kurang jelas. Oh ya. Pertanyaanmu tadi selisihnya 19.900 gitu ya? Pertanyaanmu tadi apa? Ini dikemanain gitu? Enggak tadi kan Pak. Kan tadi yang selisihnya kan 19.900, yang 6 juta kan yang 8 juta bisa ditelusuri tadi di soal ada. Terus yang selebihnya 11 juta itu kan dikoreksi tadi sebagai pendapatan lain-lain. Nah, itu ada prosedur tambahan nggak Pak untuk menelusuri 11 juta itu kenapa bisa salah catat gitu? Nah, ntar dulu itu pertanyaannya tuh. Coba dijawab dulu deh. Dijawab dulu yang present tadi. Dijelaskan 19.900, kemudian ketemu 8 juta. Kemudian bagaimana kalian bisa mengatakan bahwa 11 jutanya adalah pendapatan lain-lain? Izin menjawab ya, Pak. Iya, boleh. Jadi karena di soal tuh penjelasan kliennya tuh cuma untuk yang 6 juta buat yang utang PT Pelita sama 2 jutanya tuh uang tagihan dari PT Merdeka gitu Pak. Jadi sisanya tuh nggak ada penjelasan dari klien, jadi dimasukin ke pendapatan lain-lain. Benar. Pertama kalau begitu, pertanyaannya adalah ketika dia selisih 19.900.000, ini kan selisih yang sangat material kan ya. Ya masuk dikatakan cuma 3 juta padahal harusnya ada 22.900 gitu. Nah, kok bisa nih nggak dicatat sebanyak itu? Nah, kalau prosedur lanjutannya, pertama dari selisih ini. Selisih ini harus dilakukan prosedur tambahan atau prosedur lanjutan. Prosedur lanjutannya bisa tadi melakukan penelusuran, penerimaan lain kayak tadi itu ada diterima dari klien, kemudian belum dicatat gitu kan. Atau bisa juga ini masalah periodisitas.
Nah, bisa jadi ada yang jabatannya masuk tahun depan udah masuk sekarang, jangan tutup belum ditutup dengan catatan dan sebagainya. Terus Mohon maaf Pak, suara Bapak kurang kedengaran. masa sih? Halo. Gimana? Lebih jelas? Ya, sudah Pak. Nah, udah. Nah, ini harus dilakukan prosedur lanjutannya itu sebenarnya objeknya bukan hanya 11 juta ya, tapi 19.900 ini. Saya jadi curiga nih, kalau ketemu seperti ini itu bisa indikasinya macam-macam nih. Ini parah nih. Parahnya adalah ini kas itu harusnya benar. Kas itu harusnya benar. Maka angka ini wajib ditindaklanjuti. Tindak lanjutnya tadi termasuk dari penerimaan dari pelanggan yang belum kecatat, yang 8 juta tadi bisa ketemu menurut penjelasan manajemen. Tapi perlu kalau menurut saya sih ini perlu digaris bawah ya. Pertama lihat dulu tuh. Si bendahara itu dia nampung pendapatan apa aja. Ya nampung duit untuk apa aja. Ya, takutnya dia sudah mencatat beban tapi duitnya nggak dikeluarin. Tergantung ini si pemegang uang kas ini posisinya sebagai apa. Dia sebagai pemegang apa itu? Pemegang uang kas apa? Karena bisa jadi untuk divisinya doang atau bisa jadi untuk keseluruhan. Nah, kalau untuk keseluruhan maka ini jadi agak ribet nih. Prosedur lanjutannya itu nggak cuman kalau memang penjelasannya cuman gitu. Bisa jadi sampai dengan penelusuran ke pencatatan transaksi. Karena takutnya ada transaksi yang belum dicatat atau transaksi yang tidak pernah terjadi tapi dicatat karena duitnya masih ada di sini. Ya kan? Misalkan beban pernah terjadi tapi dicatat. Seolah-olah kasnya keluar. Nah, ini pertanyaannya itu. Bisa jadi juga ada penerimaan yang belum dicatat. Maka nanti prosedurnya ini seharusnya bisa diketemukan dengan piutang misalkan. Kalau memang dia bendahara yang bisa nampung piutang. Ada nggak piutang masuk yang belum kecatat? Atau piutang yang sudah dihapus masuk? Nah, itu perlu. Maka dari itu, kalau kondisinya seperti ini, caranya adalah cut dulu, potong, di mana kas itu terakhir bisa diyakini. Kalau internal kontrolnya bagus, mungkin mereka setiap bulan melakukan opnam fisik, opnam kas itu. Nah, sampai di mana opnam kas itu benar-benar klop, itu dipotong. Maksudnya udah ini dianggap benar. Baru berarti yang nggak benar itu antara yang klop sampai dengan ketemu 19.900 ini. Nah, cari telusuri transaksi yang ada di situ, yang terkait dengan kas. Itu prosedur lanjutan yang dimaksud tadi. Kalau ada prosedur lanjutan, Pak, masuk langsung diakui sebagai pendapatan gitu kan? Pertanyaan Azhar tadi kan? Ya itu prosedur lanjutannya kayak gitu. Ini bisa ditelusuri sampai ke transaksinya, karena ada kemungkinan tadi penerimaan kas tapi belum dicatat atau beban atau pengeluaran kas yang memang tidak pernah terjadi. Artinya sudah dicatat dalam akuntansi tapi kasnya nggak pernah keluar. Nah, makanya harus ditelusuri penelusuran sampai dengan penelusuran transaksi. Untuk melokalisir transaksi mana yang kira-kira bermasalah, itu tadi potonglah, di-cut aja dulu mana opnam yang paling benar, opnam terakhir yang benar sampai dengan ini per 31 Desember sampai ketemu selisih 19.900 ini. Nah, gitu ya. Saya tidak bisa mengatakan oh ini berarti harus ini koreksinya kemana. Saya tidak sampai mendalami ke situ, tapi metode dan prosedurnya seperti itu. Kalau ketemu salah, apalagi kas, ini satu yang repot. Pertama, kalau kita lihat materialitas, 19.900 ini pasti material. Nah, ini pasti material. Ini harus bisa dijelaskan. Kalau nggak bisa dijelaskan, bisa modifikasi laporan keuangan. Dan ketika ini terkait dengan kas, bisa jadi dampaknya pervasif. Nah, pervasif, tidak yakin, pervasif lagi kan, nanti opininya pun bisa beda lagi. Ya, maka dari itu harus ditelusuri. Nah, gini,
Gimana Pak Auditor menelusuri kalau manajemen aja bilang nggak tahu? Gitu. Ya pertama itu tadi, kalau nggak tahu ya cari dokumen terkait dengan transaksi kasnya, ya mintakan, telusuri dari situ. Kalau nanti nggak ketemu gimana Pak? Ya. Kalau nggak ketemu ya bilang aja kamu nggak yakin dengan 19.900. Karena saya nggak mendapatkan bukti selisih ini dapat dari mana. Gitu. Bisa jadi opininya modifikasian gitu. Tapi kalau saya reklas langsung ke pendapatan boleh. Sebenarnya kalau mau direklas asal kalian punya dasarnya sih boleh. Cuman kalau nggak ada dasar yang kuat, agak riskan sebenarnya. Agak riskan kalau langsung dianggap sebagai pendapatan. Karena bisa jadi itu pelunasan piutang, bisa jadi itu beban yang memang nggak dibayar, bisa jadi juga salah catat. Misalkan salah catat itu di bukti transaksi yang di kas itu misalkan 1 juta tapi ditulis pengeluaran 10 juta, bisa jadi seperti itu gitu. Ya, jadi mungkin bisa ke sana, apalagi jumlahnya tuh 19.199 ya. Kalau selisih beda itu biasanya salah catat itu biasanya 8 tambah 18, 81, 27, 72 gitu. Itu salah digit tuh. Tapi itu macam-macam kemungkinan yang terjadi ya. Sebelum mengambil keputusan bahwa itu ini pendapatan lain-lain. Atau teman-teman yang lain yang mengerjakan yang lain punya pendapat yang lain, silahkan. Apakah semua menjadikan pendapatan? Ataukah kita break dulu karena di sini bisa azan? Boleh break dulu Pak. Break dulu ya, kita break 15 menit ya. 15 ya. Oke ya, break dulu ya. Kita ketemu di 12.15. Ini saya pengen banyak diskusi di situ. Oke, kita ketemu lagi di 12.15. Baik Pak. Itu bahaya. Ya. Opnam kas beda itu bahaya. Makanya kan penelusuran lebih lanjut, prosedur lebih lanjut. Nah, balik ke tadi, prosedur yang bisa dilakukan, beberapa hipotesis bisa kita ajukan, nanti bisa kita cari di pembuktiannya mana yang pas. Apakah penerimaan belum dicatat, apakah pengeluaran yang ada catatannya tapi duit yang belum dikasih atau enggak sama sekali bahkan, atau mungkin yang lain. Nah, kalau nggak ketemu bisa minta bantuan manajemen sih. Bisa, sebenarnya gini, auditor tinggal minta penjelasan manajemen aja. Ini kenapa bisa bedanya jauh banget? Nah, apa penjelasanmu gitu? Nah, kita bisa mulai dari situ juga. Mereka menjelaskan, kita challenge, itu bisa juga. Oh Pak, ini kemarin ini ya, terus misalnya ini pelunasan belum dicatat, oke, mana pelunasannya, mana buktinya transfernya, kemudian kita bisa yakin oh memang itu pelunasan belum dicatat. Atau misalkan yang lain beban tapi harusnya beban tapi masih belum diambil duitnya, misalkan ya berarti harus dikonfirmasikan ke orang yang meminta beban tersebut, minta ambil persekot belum diambil, bisa jadi seperti itu juga. Ya, ada catatan bebannya tapi duitnya nggak dikeluarin. Ya, jadi bisa minta mereka menjelaskan, kita auditornya men-challenge penjelasan tersebut dengan meminta dokumen sumbernya. Hal itu juga bisa dilakukan. Nah, itu ya. Sekali lagi kalau kalian ketemu ngaudit kas terus bedanya kejauhan, itu wajib banget untuk curiga dan menindaklanjuti dengan beberapa prosedur yang ini yang menurut kalian harus yang prosedur yang sampai kalian yakin bahwa itu memang benar bisa dijelaskan.
Gitu. Ya, ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Apa? Boleh. Tadi kalau nggak salah yang di sheet C2 itu kan ada penyesuaian. Nah, itu materainya itu kalau nggak salah tadi dimasukkan. Yang saya tanyakan itu apa materai termasuk ke dalam kas dan setara kas, Pak? Ada yang membuat surat berharga itu sebagai aset tersendiri, ada yang menjadikan kas setara kas. Jadi apa ya? Itu tergantung perusahaan. Tapi yang paling enak sebenarnya kalau materai itu jadiin aja supplies gitu, bukan sebuah kas sebenarnya sih. Kalau menurut saya ya, kenapa? Karena kalian beli materai itu ada ini ya, ada selisihnya gitu. Nanti pas beli materai jadinya lucu kalau dijadikan sebagai kas juga. Jadi dapatnya kas materai 6.000 gitu atau 10.000 gitu. Tapi kan kalian duit 11.000, kreditnya kas 11.000. Nah, 1.000-nya ini mana? Tahu-tahu muncul beban materai misalnya gitu. Jadi lebih enak disupleskan sih menurut saya, lebih nggak membingungkan. Ya walaupun itu opsional sih, opsional manajemen. Tapi kalau itu dijadikan kas, agak kurang pas dengan definisi kas. Ya, agak kurang pas dengan definisi kas karena apa ya? Itu kayak kas yang diturunkan nilainya gitu kan. Jadi mungkin akan ada klasifikasi yang lebih enak dibandingkan ke sana. Meskipun kalau sudah terlanjur kok dari dulu ya udahlah, karena pertimbangan keterbandingan ya kan begitu ya silakan aja. Yang jelas yakin dah bahwa itu materainya itu memang nilainya segitu dulu. Dan kalaupun diakui sebagai kas adalah nilai dari materai itu, bukan nilai perolehannya. Kalau nilai perolehannya kan 11.000, jadi agak aneh itu misalkan. Padahal itu harganya 10.000. Kalau dijual lagi ya perusahaan kan nggak jualan materai itu kan. Jadi mungkin lebih enak tidak di kas tapi di supplies itu atau apa, atau surat, atau ada klasifikasi khusus bisa juga. Kayak teman-teman kalau dulu naik pesawat di bandara, terus kemudian ada kelebihan bagasi. Kalau dulu ada namanya ada surat ada suratnya tuh. Kalau sekarang kan sudah pre-cetak semua kan. Dulu ada kayak semacam ya surat berharga kayak gitu. Itu sebagai kayak ya surat berharga lah ya. Surat berharga itu ada nilai uangnya itu, ada nilai uangnya. Nah, itu ada zaman dulu, tapi sekarang sih sudah menjadi print out dokumen aja yang hanya di print ketika muncul, dan yang penting adalah code-nya atau barcode-nya atau nomor dokumennya dibandingkan dengan fisik dokumennya. Kalau dulu fisik dokumennya masih penting. Sekarang kayaknya yang fisik dokumen bernilai itu ya tinggal materai itu doang sih. Kalau yang lain apa ya? Nggak ada sih kayaknya sekarang. Udah berubah zamannya. Kalian aja yang access baggage tax itu kan, yang kalau kelebihan bagasi itu aja kan kalian belum pernah lihat kan? Belum. Mau bawa bagasi juga enggak. Masih mending naik pesawat juga enggak Pak itu. Itulah kira-kira ya. Kalau pertimbangan saya sih seperti itu. Oke, ada lagi? Saya izin menambahkan yang tadi. Oke. Silakan Amir. Gimana? Amir ini Pak. Oh iya Pak. Oh, iya. Yang tadi yang untuk selisih kasnya itu kalau dilihat di soal kan tadi selisihnya 19.900.000 ya Pak. Tadi kami juga sempat diskusi, menurut kami itu selisihnya bisa ditelusuri gitu Pak. Yang pertama itu kalau dilihat yang diketahui di soal itu di Bank Cap atas nama PT Merdeka itu kan ada giro 3 Januari.
Kalau giro itu dicatat pada tanggal jatuh tempo. Terus yang untuk 8 jutanya kan juga udah diketahui tadi. 6 jutanya milik PT Pelita dan 2 jutanya itu tagihan dari PT Merdeka. Jadi sebenarnya 18 juta sudah bisa dipertanggungjawabkan. Berarti cuma yang nggak bisa yang perlu dikoreksi itu sebesar 1.900.000, Pak. Soalnya yang 1.900.000 kemungkinan itu dari giro atas nama PT Wahana sama PT Zaira, yaitu PT Wahananya 1.500.000 dan PT Zairanya itu 400.000, Pak. Jadi kemungkinan jurnal koreksi kami itu cuma untuk yang 2 itu aja, Pak. Soalnya kan di cut off kan, Pak. Cash out name-nya itu pada tahun selanjutnya, Pak, pada 5 Januari. Jadi kemungkinan selisih besarnya karena itu, Pak, dimasukkan juga yang setelah cut off gitu, Pak. Apa begitu, Pak, atau ada yang salah? Ya, saya terus terang sih nggak lihat sampai detail bukunya ya. Itu banyak banget. Tapi gini, tadi itu selisih lebih apa selisih kurang? Lebih, maksudnya itu yang di buku tuh lebih kecil daripada yang pas di Omnim, Pak. Oke, artinya ada pencatatan pendapatan yang belum dicatat, ya, belum dilakukan, atau pencatatan beban yang terlalu besar gitu kan? Gitu ya, benar nggak? Jadi catatannya kan yang jadi masalah kan? Jadi mungkin terlihat besarnya itu kan kalau ditelusuri itu karena Omnim-nya itu setelah tutup buku, Pak. Jadi kan pada 5 Januari. Berarti kemungkinan juga banyak kas-kas yang setelah tutup buku yang seharusnya tidak masuk tutup buku, Pak. Jadi seharusnya tidak dimasukkan dalam pemeriksaan gitu. Seperti yang 10 juta tadi, Pak. Itu kan gironya 3 Januari. Jadi udah terjelaskan gitu selisihnya 10 juta itu karena setelah cut off, jadi juga nggak masalah cut off per bukunya yang 31 Desember ya, Pak. Oke. Ini ketemu nih kalau gitu. Berarti ini pikiran saya. Kalian tadi membandingkan antara saldo per 31 Desember dengan kas per tanggal 5. Iya, per 5 Januari. Oh iya, yang nggak connect. Iya. Ya nggak connect berarti kan. Artinya kalau kalian menandingkan antara kas tanggal 5, maka tandingkan dengan catatan buku tanggal 5. Itu akan lebih mudah. Baru kemudian catatan buku tanggal 5 itu dimundurkan ke tanggal 31 Desember. Ya, karena nanti di tanggal catatan bukunya nanti pasti akan berubah tuh. Bertambah atau berkurang karena akan ada penerimaan dari 31 Desember sampai tanggal 5. Itu mungkin akan ada penerimaan atau pengeluaran. Itu pantas kalau begitu. Nah, baru akan lebih enak kalau kalian mundurkan catatannya per tanggal 5, kasnya per tanggal 5. Ya, dibandingkan kalian melakukannya catatan per tanggal 31, kasnya per tanggal 5. Itu akan lebih susah. Ya, karena kalian akan menelusuri, loh tanggal 31 ke 5 ini 5 mundur itu kalian menelusuri catatannya apa aja gitu kan. 5 ke mundur, kejadiannya apa aja. Nah, kan repot juga. Jadi catatan buku tanggal 5 di soal ada nggak? Kas per tanggal 5 ada? Sepertinya juga cuma hasil dari Omnim itu aja, Pak, kalau di buku besar kas per tanggal 5 nggak ada juga ya. Waduh, berat juga tuh. Ya, mungkin karena keterbatasan soal ya. Jadinya begitu. Tapi gitu ya, kalau kalian menandingkannya tanggal ini per tanggal, maksudnya kalian nyari itu tadi bandingkan antara buku tanggal 31 dan kas tanggal 5 itu susah. Practically itu susah. Karena kalau kalian cari pun tanggal 5 kalian cari transaksi mundur kas ini tambah kurangnya dari mana di kas fisiknya ya. Sampai dengan buku besar tanggal 31 itu pun ya belum tentu tanggal 31 itu klop. Ya, kayak tadi bisa jadi tanggal 31 itu masih ada selisih tuh sudah 900. Tapi kalau kalian sama-sama majuin dulu baru dimundurin nanti akan lebih jelas lagi. Sayangnya mungkin di soal nggak ada ya itu ya saldo buku per tanggal
Tanggal 5 nggak ada, yang ada adalah saldo buku per tanggal 3 dan saldo opnam per tanggal 5, betul? Betul Saldo seperti itu ya? bukunya ada, Pak, yang tanggal 5. Berapa? Dan di buku kas besar juga sama 3 juta. Berarti nggak bisa dong penjelasan itu diterima. Karena harusnya kalau per buku, kalau ada giro yang cair ya berarti masuk ke buku dong. Gitu kan? Bukannya gitu ya Pak, karena cash of name-nya itu 5 Januari 2019, sedangkan tutup bukunya itu 31 Desember 2018. Jadi harus dilihat gitu Pak, mana kasnya itu yang transaksinya itu setelah tutup buku, mana yang belum. Jadi di track kayak di trace tadi Pak, dilacak kembali. Misalnya kayak yang 10 juta yang giro yang 10 juta dari PT Merdeka tadi kan karena dia tuh 3 Januari, berarti itu apa namanya Pak, tidak termasuk itu dalam apa tadi, berarti tadi yang cuma yang patut dimasukkan dalam 3 per tutup buku tadi cuma yang giro yang sebelumnya itu Pak. Apa Saya sebentar. Sebentar. Gimana ya enaknya? Sebentar. Karena konsep cash opnam tuh harusnya nggak gitu ya. Maksudnya nggak gitu tuh gimana ya? Cash opnam harusnya menandingkan antara buku dengan kasnya. Kita lihat dulu ya. Coba nih. Kelihatan nggak nih? Draw. Catatan pembukuan itu nggak berhenti ya. Dia akan nyatet terus nih. Sampai dengan, ya pokoknya sampai seterusnya. Kalian melakukannya di tanggal 5. Ya, tapi kan pencatatan itu nggak berhenti. Maksudnya nggak berhenti itu, ya harusnya tanggal 31 sampai tanggal 5 dia tetap nyatet dong. Gitu kan. Dia tetap nyatet tanggal ini kan tetap nyatet, pembukuan tetap jalan terus kan. Ada plus ada minus juga di sini. Jadi kalau ini dolarnya, rupiahnya. Rupiahnya di sini itu harusnya match dengan buku yang ada di sini. Gitu. Itu bisa disebut cash opnam. Dan cash opnamnya pembandingnya jelas antara buku dan hasil opnam dengan tanggal yang sama. Dengan tanggal 5. Nah, baru kemudian minus plusnya ini ditarik mundur untuk kita mengetahui atau meyakini saldo per tanggal 31 yang notabene tanggal 31 ini yang ada di neraca. Itu bisa baru kita yakin. Karena harusnya ini plus minusnya itu juga seiring dengan duitnya keluar atau masuk dari bendahara. Gitu kan. Nah, kalau tadi itu kejadian itu kan kayak nggak ngeling tuh. Di 31 Desember tetap 3 juta, ya. Di 5 Desember 3 juta juga. Ini kan agak aneh nih. Nggak berubah nih, ya. Padahal kasnya per tanggal 5 itu berapa tadi? 20 sekian juta ya, 22 juta ya. Bahkan kalau kalian keluarkan berapa tadi, keluarkan depositonya berapa? 19 juta ya? Surat berharga tadi loh. Surat berharganya tadi berapa? Surat berharganya 11.900.000 Pak. 11.900.000. Bahkan kalau ini dikeluarkan pun kan tetap ada selisih 11 jutaan juga. 10 juta sekian itu kan. 10.100.000 itu. Nah ini mungkin kalau menurut saya sih, mungkin ini karena soalnya ya. Kalau menurut saya ini karena soalnya terbatas, jadi teman-teman nggak akan bisa menelusuri. Karena setahu saya, ya ketika kita melakukan cash opnam tanggal 5, ya tanggal 5 itulah harusnya bukunya mulai berubah. Kalau bukunya tidak berubah, bisa jadi kesalahannya ada di sini. Ya. Bisa jadi juga kesalahannya bisa ke sono. Ya. Kita jadi lebih ragu lagi.
Loh, kok tanggal 31 sampai tanggal 5 nggak berubah pembukuannya bisa diyakini atau enggak, itu bisa lebih parah lagi tuh. Berarti ini pencatatannya jangan-jangan pencatatannya nggak dilakukan, itu lebih parah lagi. Ya, jadi kalau ketemu kas harus yakin benar. Bahkan kalau dulu ini kok begitu auditor datang itu, wah ya bendaranya sibuk sendiri. Bahkan kalau teman-teman misalnya di kementerian-kementerian lain lah itulah, atau Kementerian Keuangan zaman dulu juga sama juga. Kalau ada auditor BPK itu bendaranya yang paling pusing karena dia harus meyakini saldo kasnya diberangkas dengan catatan. Itu biasanya mereka sibuknya ada di situ. Karena memang namanya berangkas itu ada yang ngebon, misalnya ngebon perjalanan, ngebon belanja, kemudian barangnya belum datang, udah taruh aja dulu di berangkas biar aman. Tapi begitu diaudit itu kan jadi masalah. Ya, kan jadi masalah. Loh, kok ini ada pencatatan belanja tapi duitnya belum keluar. Belanjanya benar atau enggak nih gitu. Itu jadi pertanyaannya di situ. Atau uang persediaan itu biasanya lebih rigidnya situ. Jadi itu ya. Saya rasa diskusi tentang kas ini kesimpulannya satu, kalau dilihat di soal kayaknya belum firm soalnya. Dan kalaupun ini 3 juta dan ini 3 juta akan lebih kita curigai lagi. Yang teman-teman bisa ambil dari pelajaran dari kasus ini adalah ketika kas itu berbedanya sangat material seperti ini, ya, ini kok bedanya material banget, lakukan penelusuran dengan hipotesis tadi ya, bisa dikembangkan juga, ada penerimaan belum dicatat, ada bebannya dicatat tapi nggak dikeluarin duitnya, atau ada hal-hal yang lain, metodenya tanyakan kepada manajemen, kemudian challenge, kalau nggak dijawab ya kalian telusuri sampai dengan bukti transaksi, karena bisa jadi yang masalah adalah transaksinya, karena ini adalah saldo ya, maka cari transaksi yang terakhir benar itu tanggal berapa. Terakhir benar misalkan tanggal 30 November, ini dilakukan kas Om 6 dan ini benar. Tapi 31 Desember sama tanggal 5 bulan 1, kok ini salah semua tadi, nggak selisih semua kan? Maka cari yang transaksi yang antara ini sampai tanggal sekian. Nah, kemungkinan salahnya itu ada di sini. Ada di tanggal 30 November sampai dengan tanggal 1 Januari. Ini enak, kalau yang terakhir dilakukan 30 bulan 1. Nggak enaknya kan kalau perusahaan nggak pernah melakukan kas opname, kas yang bisa diyakini adalah kas tanggal 1 bulan 1. Nah, itu repot. Lu mesti nyari setahun. Itu nangis tuh. Ya. Itu tadi salah saji material di kas harus hati-hati, kalau tidak bisa yakin bahkan bisa mengganggu opini, bahkan karena ini pervasif bisa mengganggu opini yang lebih dalam lagi. Gitu ya kesimpulannya ya. Oke, ada lagi? Enggak? Kalau enggak, coba kita masuk kasus ya. Kasusnya yang ada di buku aja, yang ada di kemarin aja, yang kemarin dikasih. Siapa kemarin ngirim ya? Lupa saya. Ini soal nomor 3, audit atas kas. Lumayan 25%. Yakin selesai nggak? Waktunya tinggal 20 menit. Kita breaking room aja kali ya. Acak ya, kemudian masuk ke room, kalian selesaikan ini secara berkelompok karena waktunya paling cuma 15 menit. Nanti udah saya bukain di DCR, udah ada linknya. Nanti sedapatnya masukin ke sana. Kita nanti bahas di 12.55. Oke? Ya, oke. Saya nggak tahu ini nanti kalian breaking room-nya dapat siapa. Pokoknya saya bagi mau berapa kelompok. Biar banyak orangnya, ini 36 kelompok kali ya. 6 kelompok ya. Saya bikin breaking room isinya 6, automatic assign. Oke, silahkan masuk breaking room-nya. Dikerjainnya ini soal nomor 3 aja ya. Yang soal kasus 3, audit atas kas, soal praktek audit tahun 2019-20. Yang kemarin sempat di-share. Oke, silahkan masuk ke room masing-masing. Saya akan tutup di 12.55, kita bahas sebentar.